وإلى أرواح مشائخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدوام ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. ثم قال اللهم هداية للصواب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 75, 8 baris dari atas. 75, 8 baris dari atas. Kitabnya dibagi sama orang itu yang tempat Bu ya? Udah kan? Dan barang siapa ada ia di dalam kekurangan, ya, maka mati itu terlebih baik baginya. Dan barang siapa yang mengambil ia akan ilmu yang telah mengetahui ia, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala, ya, ilmu yang tiada mengetahui ia. Nah, jadi kalau kita belajar agama, terkadang memang Allah berikan pemahaman sendiri. Ada ilmu-ilmu namanya, ya. Ada sebagian ilmu yang mesti kita belajar baru dapat. Tapi ada juga Allah Ta'ala diberikan Allah Ta'ala ilmu dipahamkan yang tidak kita ketahui ini tadi. Nah, makanya belajarlah supaya ilmu makin banyak. Dan kemudian dan barang siapa yang panjang angan-angan, niscaya tiada hasil dengan dia ilmunya, amalnya. Jadi kita tidak boleh panjang angan-angan, ya. Karena bahaya ini. Banyak manusia itu panjang angan-angan, nggak tahu dia, ya. Kita suruh pendek angan-angan. Kenapa? Kita nggak tahu kapan saja, di mana saja hidup kita berakhir. Itu makanya dalam keadaan apapun, pendekkan angan-angan. Apa yang pantas kita buat malam ini? Ini malam ngaji. Pantas kita ngaji, duduk, diam, baikkan adab, menuntut ilmu awak. Jangan berpikir nanti, jangan berpikir besok. Itu makanya panjang angan-angan itu mikirkan sesuatu yang belum jadi dan belum sampai waktunya itu. Bahkan 1 detik, 1 jam ke depan pun kita nggak ada yang pernah tahu. Itu makanya hati-hati. Ketika kita apapun yang kita buat, kenapa? Malam ini pun ada orang yang berpikir kalau besok bakal hidup. Makanya planning manusia ini, kalau nggak didasari dengan ilmu tauhid, planning kita ini, itu makanya orang banyak berencana kelewat jauh sampai bahkan setahun ke depan. Bahkan hari raya pun sudah ada perencanaannya. Sementara besok tidak pasti. Malam ini apakah aku pasti bakal bisa melihat besok yang namanya matahari terbit atau tidak? Itu makanya supaya kita jangan panjang angan-angan. Itu makanya orang berani berutang sampai panjang waktunya. Kenapa? Karena salah satunya panjang angan-angan. Nggak boleh. Jadi kalau kita pun mau berencana untuk bikin segala macam planning apa yang mau kita buat,
semua sandarkan ke Allah. Kalau sampai itu makanya ada kata insya Allah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki tadi itu, Allah izinkan tuh sampainya. Nah, makanya jangan berjanji kecuali harus dengan insya Allah. Jangan ada kata-kata berjanji tanpa ada insya Allah. Kenapa? Karena kalau begitu kita sudah memastikan yang terjadi besok. Memastikan yang akan terjadi. Sementara semua itu nggak ada yang pasti kecuali mati baru pasti. Segala sesuatu. Iya. Kalau seandainya kata insya Allah itu kan kalau kata kita Allah. Jadi gini, kalau seandainya kita berjanji, istilahnya sama orang, ya besok datang ya, hati kita itu mengatakan bahwasanya memang kita nggak mau datang, tapi kita bilang insya Allah. Oh, nggak boleh, berdosa. Insya Allah itu salah satu janji orang Islam. Itu makanya orang di luar Islam kadang-kadang nggak percaya. Jangan insya Allah. Pastilah kalau gitu katanya. Kepastian dalam hidup nggak ada. Kepastian dalam hidup milik Allah Ta'ala. Itu makanya insya Allah itu janji seorang muslim yang pasti bakal memenuhi apa yang dijanjikannya kecuali terhalang dengan izin Allah. Awak sudah sungguh-sungguh mau berangkat, tiba-tiba mobil terperosok nggak bisa diangkat. Nah, berarti kan izin Allah nggak ada kita sampai ke sana. Inilah yang cemana Pak, nanti malam undang kenduri. Kalau saya belak-belakan aja, tak izin saya ya, minta maaf ya, bilang sama orangnya saya nggak bisa datang malam nanti saya ngajar. Nah, saya nggak mau insya Allah ya. Kalau sudah insya Allah menandakan kita ketika itu cemana caranya mesti hadir. Kecuali Allah Ta'ala nggak ada izinnya. Disakitkankah? Ada sesuatu hal yang nggak bisa pergi kah? Memang diudurkan. Jadi perjanjian ini ketika kita berjanji nggak hadir ketika udur jadikan Tuhan. Memang tak bisa datang. Makanya kita janji insya Allah ini hati-hati. Cuma kayak Cina di Berayan begitu. Besok jangan lupa ya bang. Nah, insya Allah. Bang jangan pakai insya Allah lah yang pasti-pasti. Oh kalau dalam Islam kalau sudah berjanji insya Allah itu pasti Pak saya bilang. Cuma dihianati banyak orang-orang oknum-oknum orang Islam. Kalau sudah insya Allah nggak jadi. Makanya ketika insya Allah ini ditakuti sama orang di luar Islam. Padahal tidak. Ajaran Nabi nggak gitu. Ketika kita sudah mengatakan insya Allah, itu kita mesti datang, tidak bisa tidak. Kecuali halangan itu jadikan Tuhan memang tak bisa hadir. Karena memang Allah yang nggak jadikan. Bukan karena awak yang tak mau. Iya. Makanya kita jangan berjanji. Pak, doakanlah saya. Saya belum tahu ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau memang saya betul-betul ini ada kesempatan insya Allah. Saya upayakan nih Pak ya. Tapi bisa jadi belum tentu. Saya nggak bisa janji pasti ini. Paham? Kalau begitu bisa jadi datang, bisa jadi enggak. Makanya diundang ke Belawan. Aduh, saya bilang, ini Pak insya Allah, tapi saya nggak janji kali nih Pak, saya bilang. Kayaknya belum tahu ini. Oh, udahlah Ustadz, kata dia. Kalaupun nggak bisa hadir, doakan sajalah. Kita enak kan? Nggak ditunggunya itu. Gitu hadir berarti kita ada waktu dan kesempatan. Makanya nggak ada cerita 50% Ketika kita sudah berjanji, jazam. Arti jazam itu, ya etikot yang zazam katanya kalau dalam ilmu tauhid. Sepenuhnya kita sudah memang mengetikotkan besok hadir. Nggak ada tidak. Tapi kalau 50% ngomong aja. Saya nggak tahu besok ya Bu ya. Bisa jadi bisa hadir, bisa jadi enggak. Mohon maaf kalau seandainya saya tak bisa hadir. Tapi saya upayakan mudah-mudahan bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan doa ya Bu ya. Itu baru betul. Jadi orang sudah pegang kuat. Oh ibu ini bisa datang bisa enggak nih? Ya udahlah biar aja. Awak datang. Oh berarti ibu ini punya waktu untuk datang. Gitu. Jadi hati-hati kita ya dengan janji. Karena itu salah satu janji itu. Ya nanti kalian kok disuruh-suruh orang jangan asal insya Allah. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Diundang minta maaf ya Pak. Saya nggak datang nanti malam, nggak bisa. Saya ngajar dari maghrib sampai isya, siap maghrib, siap isya, 2 kali ngajar. Ya, udah dibilang gitu dia balik lagi. Bawa apa? Bawa bungkusan. Awak nggak datang, bungkusannya datang duluan di rumah. Itu biasanya ke orang situ kayak gitu.
tahu saya nggak bisa hadir, nah, diantarnya langsung. Ini Ustadz ada dari ibu untuk Ustadz, alhamdulillah. Karena apa? Kalau memang ada, ya saya datang. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Paling malam minggu lah ya kan. Malam Jumat, kadang-kadang berangkat ke pesantren, pulang pun di jalan maghrib. Kadang tak bisa juga. Memang kayak gitulah sudah. Nah. Paham Bu? Paham Nur? Pengajaran yang ketiga. Berkata Allah Tabaraka wa ta'ala, hai anak Adam, padakan oleh kamu dengan yang sedikit supaya kaya engkau. Tapi awak terbalik. Kata Allah Ta'ala, bahkan kata Rasulullah juga mengatakan padakan yang sedikit. Artinya yang ada itu dipada-padain. Dengan adanya keinginan kita, keinginan sesuatu yang enggak ada di rumah awak, itu makanya kita tersiksa jalankan hidup ini. Awak punya kereta, iya. Mio contoh, tahun 98 pula itu, BK udah mati lah mah, iya. Bolak-balik masuk bengkel, nah inilah mobil saya lah. Dibawa, dibetulin sudah, bolak-balik, ya gitu aja, udahlah naik aja lah. Nah, dengan baca bismillah untuk ngaji, Allah mudah-mudahan kau selamatkanlah di perjalanan dengan mobil keadaan begini. Nah, saya bawa aja. Kalau kita memadakan yang sedikit begitu, padakan yang ada itu, mobil itulah yang ada. Nikmati aja mobil itu walaupun bolak-balik rusak. Walaupun tengah jalan kira-kira. Tapi alhamdulillah, asal rusak nggak jadikan Tuhan di jalan. Rusaknya di rumah. Sampai rumah rusak. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan begini. Ini mobil untuk ibadah ya Allah. Jangan kau rusakkan tengah jalan. Kenapa kok tengah jalan repot nanti ya? Itu pun saya nggak mikir-mikir kalau rusak di jalan. Tinggal aja mobil itu naik Grab pulang. Kok payah kali. Jadi Pak Ustadz, kenapa rupanya kok biar aja tengah jalan tuh. Nggak takut dilarikan. Orang rusak kok mau dilarikan ya. Yang larikan bodoh. Betulinya lama dulu dia, baru bisa. Nah itulah tadi. Udah, padain aja itu yang ada itu. Oh kalau ditanya orang sudah berkata begini, mudah-mudahan diganti Innova ya Ustadz, mudah-mudahan diganti Fortuner ya Ustadz, nggak usah saya bilang. Iya, Ustadz kok nggak kepingin naik Fortuner? Kalau pinginnya pingin, punya nggak? Oh kenapa rupanya? Kalau kita harus percaya dan yakin dalam tauhid, langkah rezeki pertemuan maut sudah selesai ditentukan orang itu masing-masing. Ini syariat ajanya ini. Ikhtiar itu syariat, beri bekas tidak kalau sudah tauhid. Kalau bisa beri bekas, nggak ada satupun orang miskin dalam dunia ini. Setiap usaha jadi, setiap usaha jadi. Enggak. Dalam tauhid ketentuan Tuhan tuh nggak akan bisa berubah dengan upaya ikhtiar manusia, tidak sama sekali. Nah itu kalau tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu makanya kita mengupayakan kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita upayakan secara syariat, hasilnya serahkan ke Allah. Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam syariat. Kalau orang kerja janganlah main-main. Tapi sudah ditentukan Tuhan tuh siapa yang berhasil, walaupun dengan usaha yang sama. Apa semua berhasil? Enggak. Nengok kawan berhasil, cemburu? Tidak, karena memang jadikan Tuhan dia berhasil, awak belum. Ada yang seumur hidup berusaha nggak berhasil. Ada yang usahanya siang malam pagi sore yang nggak berhasil. Ada yang nyantai-nyantai ya banyak hasilnya. Itu sudah ditentukan Tuhan. Makanya jangan panjang angan-angan, satu tadi sudah. Padakan yang sedikit. Makanya miskinnya manusia ketika menginginkan sesuatu yang nggak ada pada dirinya. Miskin karena kita sibuk pingin itu. Sibuk terpikir itu. Akhirnya bertambah usaha, mati-matian. Nah itulah tadi. Kalau ahlu dunia kayak gitu memang mimpi dia. Dia diutamakan mimpi dulu, cita-cita nih mesti begini, target begini. Apakah semua target itu sampai? Enggak. Mana yang jadikan Tuhan sampai yang enggak. Paham kira-kira ini? Kalau enggak paham nanya ini. Jangan bersalahan kita ini. Ya, kalau doa bisa berubahkan ya, keadaan, ketentuannya itu bisa berubah seandainya doa ini bisa. Mana ada yang miskin, semua berdoa minta kaya, nggak ada satu pun berdoa yang minta miskin.
Ada kalian ini doa minta miskin? Semuanya kalau ditanya, ya Allah berikan harta yang banyak, biar ini, kan begitu. Nah, jadi kalau begitu konsepnya kalau mau berdoa pun pasti yang baik. Apa yang baik? Minta ampunan. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan dari api neraka. Ini baru doa namanya doa baik, doa yang pasti baik. Ya Allah berikan aku mobil Fortuner, baik. Wallahu a'lam. Bisa baik, bisa tidak. Yang baik jadikan mobil itu tambah jadi ibadah sama dia. Yang nggak baik bikin boncengi perempuan aja kerjanya. Iyalah tadi nggak pakai Fortuner, nggak dilirik perempuan, sekarang pakai perempuan melirik. Tadinya nggak mau, perempuannya nyodor-nyodor aja. Terpaksa aku katanya pula ya. Nah jadi kayak gitu. Kalau ditanya Ustaz pingin, enggak saya bilang. Kenapa? Pingin nggak pingin kalau sudah ketentuannya sampai. Rezeki seseorang tidak akan ketukar. Kalau kita punya pasti sampai. Walaupun kita menginginkan atau tak menginginkan. Dunia nggak perlu diingin-inginkan. Karena sudah dibagi Tuhan, sudah jelas terus milik siapa. Sudah ditentukan sebelum awak lahir nih dunia ini. Langkah rezeki pertemuan maut. Yang 4 ini nggak bisa lari. Mau usahakan mendapatkan perempuan kayak mana kalian? Wah aku maunya yang cantik kayak gitu. Yang kayak mana jodoh dari Tuhan tuh nggak akan pernah nggak datang. Akhirnya yang nggak mau awak datang juga. Awak mau putih, datang yang hitam. Awak mau cantik, datang yang agak jelek. Iya. Istri mau cantik, ganteng pula, datang yang boneng. Terserah Tuhan. Bisa ngelak rupanya. Ya buktikan sendiri. Nantilah kalian kalau udah kawin semua. Kalian apa yang kalian bayangkan, nanti kalian bilang ya Ustaz. Atau ibu-ibu bapak yang ngaji sini. Ketika dulu nikah, pernah nggak terbayang kalau suami yang itu? Istri yang itu? Udah. Mungkin bayangannya lebih dari itu ya. Tapi yang datang... ngelus dada enggak, ketentuan tuh Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Nantilah kalian bayang-bayang, aku maunya dapat yang begini-begini. Tengok aja nanti yang dapat kayak mana. Makanya enggak usah sibuk-sibuk. Sekarang jalani agama, dapatkan ilmu, ibadah kepada Allah sungguh-sungguh. Allah datangkan yang terbaik sama kita. Kalau nggak cantik Pak Ustadz datang pula dia. Ya terbaik lah itu kok jadikan Tuhan. Dijadikan cantik, habis kalian cemburu aja kemana-mana dilirikin orang. Dia bangsanya modelnya gampang pula, cak mau pantang jumpa laki-laki. Ada yang gitu? Ada. Yang laki-laki pun gitu juga. Jadikan ganteng, tapi mudah terpesona dengan perempuan cantik. Hajab apa Pak? Maka yang datang ke rumah kita itu masing-masing syukuri aja. Alhamdulillah yang kayak gini nih. Dapat sesuai dengan nafsu awak. Alhamdulillah ya Allah bersyukur. Nggak dapat sesuai dengan apa yang kita mau. Alhamdulillah juga. Sabar awak di situ. Dapat pahala. Itu aja. Inilah hidup ya. Jadi begitu. Kalau mau kaya padakan yang sedikit tuh, makanya koruptor itu orang miskin walaupun hartanya banyak. Kok ditangkap koruptor. Wah, ketua ini dulu harta kekayaannya sekian miliar, ratusan puluhan miliar. Kok korupsi juga? Nandakan berharap sesuatu yang enggak ada. Tidak dipadainya harta itu. Kalau kita padakan harta itu kita tenang. Pak, tapi aku mau berusaha juga bisnis. Silakan, tapi hati tetap mengadakan yang ada itu. Ini di sini lain, ini kaji tasawuf hati ya, Bapak Ibu-ibu. Nampaknya dia kayaknya ngejar dunia, berugos kemana-mana. Asal hatinya itu santai aja, silahkan. Awak kayaknya dagang sana, datang ke sini, jualan ini kayak. Seperti sahabat Nabi dulu. Kalau cari nafkah seperti pasukan berkuda yang kencang. Artinya apa? Syariat kayak gitu. Suruh sungguh-sungguh. Tapi hati tenang aja dia. Hasilnya bukan urusanku. Urusanku sungguh-sungguh aja. Itu masalahnya ilmu tasawuf ini di hati. Jangan salah paham. Nengok orang kok kayaknya cinta dunia. Oh belum tentu. Cinta dunia pun letaknya di hati. Bukan di zahir.
Ada seolah-olah orang miskin, kayaknya nggak cinta dunia. Orang dia nggak dapat, mimpi tiap hari pengen dapat. Cinta dunia, orang kaya nampak cinta dunia, belum tentu. Pantang ada keperluan, keluarkannya. Ada yang ini, keluarkannya. Itu namanya orang tak cinta dunia. Jadi cinta dunia itu letaknya di hati, bukan di zahir. Kita nggak tahu, jangan tuduh orang. Memadakan yang sedikit itu pun juga di hati masing-masing. Nampaknya dia mati-matian mendapatkan sesuatu, pingin beli ini, nampaknya. Tapi hatinya terserah kau lah ya Allah. Yang penting aku ikhtiar aja. Aku nggak peduli kalaupun harus kereta ini selamanya ini. Aku nggak peduli seumur hidup rumah ini nggak ganti-ganti. Bahkan ini nggak cantik-cantik dari dulu. Nggak masalah. Ipadakannya yang ada. Adanya di rumah nasi tinggal telur sebiji. Goreng aja bagi 2 sama istri kok payah. Ada anak 2 bagi 4. Itu namanya padakan yang sedikit. Kalau enggak, terbayang pula GoFood. Iya. Ayam penyet cindelaras. Nah gitu. Cuman bingung dia. Terakhir telur itu gak ada rasanya sama sekali. Itu gara-gara nggak memadatkan yang ada. Yang sedikit tadi. Dia mau makan telur itu aja udah enak nengoknya tuh. Karena teringat cendelaras. Padahal kok gak kita bayangkan yang lain. Itu telur walaupun dibagi 4 enak minta ampun. Atau makan pakai garam. Pernah saya. Itu makanya saya kalau di rumah gak ada makanan kehabisan gak peduli. Bapak makan pakai apa itu? Udah tenang aja lah. Tak beri garam kok saya bila perlu. Ada kerupuk-kerupuk lah ya. Makan pakai sambal tok pun saya mau. Kok enak, iyalah pula orang gak terbayang bebek penyet. Kalau terbayang bebek penyet itu nasi pakai garam tuh gak akan selera kita. Terbayang pula Kentucky Fried Chicken, alah tambah parah ya. Nanti kalian mana tahu suatu hari punya jodoh, punya istri, kalian padakan yang sedikit, istri kalian kayak gitu, syukuri alhamdulillah. Kalau enggak terbayang istri orang yang lebih cantik. Apa enggak pening kepala kalian? Berdosa lagi. Nampak perempuan cantik lewat agar cocoknya ini yang jadi istriku. Udah berdosa lagi ya. Tapi kok kalian padakan yang ada itu, ya udah alhamdulillah, itu nggak ada niat poligami laki-laki kok udah kayak gitu. Tapi karena nggak bisa memadakan yang ada, berpikir dia cocoknya yang satu itu. Biasakan memadakan yang sedikit, yang ada itu dipada-padain. Ada mobil udah dangak-dangak gitu. Oh kalau orang yang doai, semoga Ustadz nanti bentar lagi digantikan Innova, digantikan Fortuner. Nggak usah saya bilang. Loh Ustadz kok nggak usah saya bilang. Saya berani ngomong nggak usah. Kenapa? Orang udah kalau ketentuan Tuhan, kita nggak minta, kita nggak mau pun datang. Contoh, kita udah nggak mau ini. Ayolah bang makan. Aduh nggak bisa, saya buru-buru. Ini ada rezeki maksa. Dibungkus sama istri, dirantang sama istrinya kawan tadi. Bawa aja lah bang, nanti kapan mau dimakan. Itu namanya rezeki maksa. Orang sudah ketentuan awak. Awak tak mau pun datang nanti itu Fortuner. Kalau ada, kalau nggak usah mikir. Mau dipikirkan sampai otak kita bingung pun lah ya. Sampai kepala keriting, rambutnya yang lurus. Dapat enggak? Yang rambutnya hitam jadi putih gara-gara banyak pikiran. Datang. Enggak percaya coba. Enggak percaya coba. Pak Ustaz enggak mau, kalau bisa jangan. Kenapa? Mudarat sama murid-murid. Kalaulah saya punya rumah besar, bangsanya ukuran 3 rantai, rumahnya mewah, AC-nya 6, pembantunya 12. Contoh ya, mobil Fortuner 2. Yang satu lagi ada. Mungkin orang miskin takut mau ngaji sama saya. Saya ceritakan tentang sabar, dia ngomong gini, Ustadz bisalah sabar, aku 1 hari nggak makan. Kata dia ya, kadang nggak bisa bayar uang sekolah anakku, kadang bayar listrik pun nggak bisa. Ustadz enaklah kaya raya. Itu makanya Rasulullah itu nggak mau ikut seperti para nabi, kayak modelnya Nabi Sulaiman. Ya Muhammad, kata Jibril, ditawarkan oleh Allah kepadamu, kalau kau pingin sekalian Rasul dan Raja, iya, maka Allah jadikan kau raja serta Rasul. Berarti apa? Allah Ta'ala jadikan harta benda yang sangat melimpah kepada Rasulullah. Tapi Rasul milih, aku mau jadi Rasul sekalian hamba ya Jibril. Paham maksudnya?
Kalau Nabi kaya raya, orang miskin nggak akan bisa ikut Nabi semua. Gitulah caranya. Enak kali lah Nabi, makanya dia bisa sabar, bisa tenang. Awak hidup ini setengah mati nyari duit. Dia kaya raya. Makanya tak mau orang beragama. Kalau sempat ustadznya kayak gitu, asal masuk orang miskin tuh nangis nengok mobil awak. Iya, nengok segala macam. Nengok cincin istri 6 dipakai di tangan kanan kiri 12. Oh, enggak ada ya 12, 10 ya. Yang miskin tadi pulang nangis saya jumpa suaminya yang kena batu. Kenapa kok nangis? Enak kali lah jadi istri ustad, Bang. Kenapa? Tengok itu cincinnya. 10 gram 55 ditaruh di tangan. 10 kali 10, Bang. 100 gram, Bang. Di tangannya 100 juta, Bang. Iya. Gimana? Apa nggak sesak napas yang ngaji sama awak ya? Nggak usah aja lah ya. Nggak, saya bagus milih tak punya, nggak apa-apa. Bagus begini aja lah ya. Hidupnya sama-sama pas-pasan juga. Sama-sama nyewa juga, iya. Bukan tak mau, tapi moderat sama orang lain. Masa awak kayak ustaz-ustaz dunia yang di TV itu ya. Berapa ustaz bagus rumah ini? 35 miliar. Cuman yang ngaji 35 ustaz bikin rumah 1 miliar, yang 34 miliar ustaz sedekahkan sama kami. Kami nggak ada yang miskin ustaz dalam hati. Paham maksudnya? Makanya saya takut. Kalau nafsu jangan ditanya. Pingin Fortuner? Nggak pingin. Bohong kalau nggak pingin. Nafsu awak pingin. Alphard pingin saya. Punya rumah ada vilanya, pingin juga. Villa di Brastagi itu. Pingin juga punya apartemen, pingin. Siapa yang bilang nggak pingin? Kalau nafsu. Tapi nafsu ini mesti dikalahkan. Paham kalian ya? Tapi kalau jadikan Tuhan kaya juga, bukan mewawak. Itulah sahabat Abdurrahman bin Auf. Pingin miskin, nggak bisa miskin. Kan pernah ada riwayatnya. Pingin kali dia miskin, berdoa miskin. Tapi nggak jadikan Tuhan miskin tuh Abdurrahman bin Auf. Setiap bisnis berhasil. Apapun bisnisnya menghasilkan uang miliaran kalau sekarang. Proyek apapun jadi. Itu. Awak nggak jadikan Tuhan, setiap proyek gagal. Proyek kena tipu, proyek lagi, makanya jadi ustadz. Ya. Kalau sempat dulu saya bisnis itu, setiap proyek jadi, sekarang saya udahlah agak-agak lagak sedikit lah ya kan. Celananya pun jeans. Topinya topi yang ke depan itu nggak pakai lobby lagi lah. Pergi ke gym biar nampak badannya mantap ya. Itulah. Rambut botak disulam biar supaya ada rambutnya gitu. Itu makanya bersyukur aja lah Wak ya, jadikan Tuhan. Padakan aja yang sikit, hati kita tenang setenang-tenang manusia. Orang yang berharap nggak ada itu kita harapkan, itu yang susah setengah mati. Padahal Allah tentukan nanti itu. Kalau memang punya kita sampai jangan banyak mimpi ya Wak. Tapi Pak Ustadz mau gini mau gini. Salah bah. Karena bermimpi jadi orang kaya itu enak. Makanya dia maksa Rasulullah, doakanlah ya Rasulullah supaya aku berharta seperti sahabat-sahabatku yang lain bisa infak, sedekah, zakat. Bisa orang itu, aku nggak bisa ya Rasulullah. Pakaian sholatku sama istri satu tukaran. Kalau pulang kainnya pakai dia. Kalau aku lagi sholat, istriku dalam keadaan buka aurat di rumah. Tak bisa dia sholat. Hebat kali miskinnya. Tapi dia rasa kaya itu betul, bagus. Dia minta berdoa sama Rasul supaya didoakan. Ngerengek lagi, lama-lama Rasulullah mendoakannya. Mungkin dengan keselnya, ya Allah kasih salabah harta. Ternyata sudah dikasih baik. Gara-gara itulah dia masuk ke dalam neraka selamanya nanti itu, salabah itu. Karena diminta zakat, Nabi yang minta nggak dikasih. Tak dipenuhinya apa yang diminta Nabi itu, makanya bahaya. Kalau Nabi langsung yang minta. Jangan perasaan lah. Yang mana yang terbaik sekarang ini tuh yang baik. Hari ini dapat duit cuma 5.000 pun jadi itu baik. Hari ini makannya cuma telur, besok tempe, besok tahu, besok yang TTT semua lah pokoknya. Berlima kalian pajar beli telurnya 2 biji aja. Aduh, kenapa nasinya dibanyai, telurnya disikitin?
Tapi anak awak jadikan Tuhan nggak selera pun walaupun nasi putih. Betul ya? Kalau anak di lain kau, yang mungkin yang banyak duitnya, coba sorong nasi putih, kong wek gitu. Diajak makan di mall pun nggak selera kok. Diajak makan nggak mau main HP aja taunya. Makan nggak selera dia. Nah itulah. Awas kita ini ya. Ikuti aja agama insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita dapatkan yang terbaik di sisi Allah ta'ala. Nah, tapi kalaupun mau nyari harta juga niatkan untuk ibadah, bukan untuk pribadi. Kalau cari harta kita niatkan ibadah insyaallah. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan nafsu hawa. Ketika hadir duit itu, bisakah kita jalankan untuk ibadah? Kadang-kadang tak sanggup ketika datang dia. Kasih mobil cantik, contoh ya. Kadang tak sanggup dipakai untuk ibadahin. Makanya jangan heran. Terserah Allah Ta'ala sekarang. Yang penting kita sekarang apa yang mau dicari? Ibadah, siap-siap menuju kematian. Setinggi apapun kita terbang, sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita naik kendaraan itu tadi, ujung di tiap apa yang kita pergi mati ujungnya. Itu makanya nggak bisa tenang dimanapun. Naik pesawat bisa tenang, nggak tahu meledak di tengah jalan kah? Naik mobil di jalan, apakah pasti sampai rumah? Wallahu a'lam. Bisa jadi dalam perjalanan itu kayak Vanessa Angel, lagi seneng-seneng dia mau ada acara ya di luar kota, baru aja dia ngerekam selfie ya, story namanya itu. Oh pandai kalian ya. Ustaz tak pandai. Pegang HP ini baru-baru ini. Oh bikin story ya, seolah-olah ini baru aja siap buat der. Pernah bisa dipastikan kita ini aja pulang sampai nggak kita ke rumah masing-masing? Wallahu a'lam. Ustadznya belum tentu juga. Bisa jadi jungkir di jalan tol itu. Terserah Tuhan lah. Itu makanya ketika kemanapun kita pergi, ingat sama Allah. Ibadah tetap selama pergi jalan itu. Mau kemana kita itu? Jadikan setiap apa yang kita jalan ini sebagai ibadah. Kerja pun jadi ibadah, iya. Bisnis pun jadi ibadah, iya. Asal niatnya ibadah. Orang qadha hajat aja bisa jadi ibadah kok. Qadha hajat, apa qadha hajat? Masuk kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, bisa jadi ibadah kalau kita betul ikut peraturan. Ikut adab dalam qadha hajat itu tadi. Kalau enggak rugi aja lah kita ini. Rugi besar. Itu makanya saya semangat aja. Kalaupun saya tahu Buya ini hari belum pulang, saya enggak peduli. Yang penting saya ngajar ibadah saya malam ini. Itu yang saya harapkan. Semoga setiap saat, setiap detik Allah jadikan amal kebaikan, mengumpulkan pahala besar di akhirat nih kita. Itu makanya saya nggak peduli. Tadi malam nunggu Habib Haikal Maulidan, begitu lama nggak hadir-hadir. Rupanya kena macet juga Habib. Iya. Orang-orang situ udah ngomel semua. Udah kalau nggak sanggup datang udah ya, dengar kalian? Banyak bapak-bapak tadi malam gitu. Jangan diundang lagi lah kalau kayak gitu. Nggak tepat waktulah yang gini katanya. Dia nggak tahu siapa yang datang. Awak bukan mikirin itu, mikirin ibadah dan ketemu juriatnya Nabi. Mendapatkan berkah malam maulid itu dengan berjumpa dengan juriat cucu-cucunya Nabi. Awak tak pernah jumpa Nabi, sekedar jumpa dengan cucunya pun jadi. Itu makanya saya ajak kalian maulidan sampai jam 1 pun jadi. Kenapa? Mana tahu malam itu mati. Kalau saya gitu. Saya sekarang nggak peduli. Yang penting ibadah, ujungnya mati nggak apa-apa. Itu makanya semangat aja, ngantuk, besok pagi siap subuh, mesti ngajar lagi. Berarti jam 4 mesti bangun. Bangun, mandi segala macam, berangkat 4:30 ke musola. Matanya sepet. Tapi Allah jadikan hilang ngantuk tuh jadi juga. Ngajar juga. Habis dari musola jam 7, ngajar lagi di rumah. Sampai jam 8:30, hampir jam 9. Terus. Belum lagi kalau hari ini jenguk anak saya di pesantren. Oh, fadat lah pokoknya. Tapi selama aktivitas jadikan Tuhan ibadah, jangan pernah ada masalah. Ini sekarang ngapain kita? Ngaji ibadah enggak? Mesti semangat ini, enggak ada cerita. Kenapa? Allah Ta'ala jadikan kita bisa ngaji. Berapa banyak orang jadikan maksiat malam ini. Seenggak-enggaknya sia-sia nongkrong di kafe itu. Seenggak-enggaknya sia-sia main game
game segala macam. Kalian jadikan anak muda ngaji, pegang kitab malam ini dengar kaji. Apa enggak luar biasa Allah jadikan ini? Ini karunia besar. Itu makanya jangan ngaji ini kita rasa-rasa dalam hati kayak terpaksa. Nanti jadikan Tuhan enggak lagi ngaji selamanya. Jangan pernah ada terpaksa ini. Tapi yakinlah kalau ngaji ini anugerah terbesar di sisi Allah Ta'ala dijadikan untuk kita. Nah, itulah insya Allah. Mudah-mudahan baiklah ini. Ya, jangan salah niat. Semata-mata semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya, Ini izin bertanya, kalau kita punya mimpi bisa menjadi bendahara Allah di dunia, kita minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah kami mengeluarkan zakat 10 juta per bulan biar bisa memberi banyak manfaat. Jadi begini, ini khilaf ulama, tapi ulama klasik, ulama-ulama dulu beda seperti zakat yang dikatakan orang sekarang. Ada orang zakat penghasilan kata orang, yang katanya tiap bulan dikeluarkan. Tapi kalau peraturan zakat dalam kitab-kitab kita dari dulu sampai sekarang, zakat itu ada syaratnya. Terpenuhi nisabnya dan haulnya. Apa nisab? Nisab ukuran zakat. Diukur dengan emas sekitar 85 gram. Dan disimpan setahun baru, itu namanya zakat. Kalau zakat penghasilan profesi yang dibilang orang-orang sekarang, kalau menurut ulama-ulama dulu, itu tidak dibilang zakat profesi, tapi infak itu. Hukumnya bukan wajib, sunat. Terserahlah siapa yang mewajibkan. Tapi itu hukumnya sunat. Kalau wajib zakat itu ukurannya. Ya. Ukurannya apa? Sampai nisabnya disimpan setahun. Kambing 40 ekor. Sampai setahun baru keluar seekor kambing. Ternyata sebelum setahun kambingnya mati 39 keluar. Enggak wajib, mau dikeluarkan boleh. Sunat hukumnya kalau pengen juga. Ya. Tapi hukumnya sedekah atau infak. Buya masuk aja lah Buya sini. Udah masuk Buya? Nanti kalau nggak masuk saya nggak mulai lagi. Atau saya pindah ke tanah. Udah Buya, manfaatkan yang ada sih. Ya. Buya kan juga berjuang untuk agama. Masya Allah. Nah jadi begitu ya. Ingat, kalaupun mau dikeluarkan hukumnya tetap namanya infak, bukan zakat. Ya. Nah, itu zakat pun tertentu juga. Zakat ternak cuma 5 macam. Zakat biji-bijian cuma berapa macam. Ya. Nanam sawit 100 hektar keluar zakatnya. Zakat biji-bijian enggak ada. Kalau duit Ustaz, duit disamakan nukut itu tadi dengan nukut yang namanya dirham dan dinar. Berapa nilainya? Dirham sekarang keluar zakat kalau dinilaikan 20 miskol. 1 miskol 4,25 gram. Berarti 85 gram disimpan setahun. Sampai seberapa ukurlah itu 2,5%-nya. Itu hitungannya. Jadi kalau seandainya mengeluarkan, ya keluarkanlah infak. Infak itu luar biasa itu. Kalau zakat memang ada simpanan awak, lebih 85 gram. Duitnya berapa kira-kira? Seberapa segram sekarang? Setahun disimpan 1 miliar duit awak, 2,5% keluarkan. Termasuk rumah enggak, mobil enggak, ternak bebek enggak, ternak puyuh walaupun 1 juta ekor enggak keluar. Pepaya 15 hektar panen keluar enggak. Tertentu biji-bijian itu. Jadi kalau rumah enggak kenakan zakat? Tidak. Mobil ya tidak, itu makanya awak. Tapi ketika nanti masuk ke pedagang mobil, pedagang rumah. Paham? Awak pedagang, berarti kenanya di mana? Zakat tijaroh, zakat perdagangan. Itu pun gitu juga. Hasil uang yang disimpan dari namanya ternak puyuh yang 1 juta ekor itu. Ada nisabnya, ukurannya setahun sudah, baru keluarkan zakat.
Jadi zakat ini ada tertentu. Kalau menimbang dari mana kitab-kitab klasik, kitab-kitab ulama-ulama kita ini, ya. Bahkan sudah ijma itu. Entahlah sekarang wallahu a'lam. Ya kita sangka baik aja sama ulama sekarang yang namanya ada zakat profesi. Tapi kalau guru-guru kita dari dulu tak pernah itu. Kok diurut sampai kemanapun yang ngajar kitab ini tak mau dia merubah hukum zakat profesi itu tadi. Tapi kalau mau keluarkan ya bagus 10 juta sebulan. Tapi bukan dinamakan zakat, tapi infak. Infak itu jangan ditanya. Besarnya pahalanya juga. Manfaatnya dapat melipat gandakan harta benda kita lagi. Iyalah pula. Setiap sedekah paling sedikit 1 dibalas 10 kali lipat. Bisa jadi sampai 100 bahkan 700 kali lipat Allah jadikan itu. Jadi hendaknya kita beragama dengan ilmu. Kita tahu posisinya. Luar biasa itu makanya orang-orang thariqat itu ada namanya yang namanya zikir derajat. Apa zikir derajat sampai di baiat itu? Dia bersumpah setia kalau zikir itu dikerjakannya tiap hari, enggak boleh enggak. Berarti dia ngamalkan yang sunat untuk jadi wajib. Berarti kalau nanti ada orang diamalkannya infak itu seolah-olah wajib, boleh. Tapi hati-hati. Suatu hari tak dikeluarkan, kita sudah janji setiap 2,5% dari hasil kita, enggak kita keluarkan, kena kita. Itu makanya zikir derajat ini bagi orang-orang yang enggak paham sampai situ sudah dibaiat, dia enggak dikerjakan, penyakit yang datang. Dia sudah berjanji setia sama Allah Ta'ala bahwasanya zikir ini pasti dikerjakan tiap hari. Kalau enggak dikerjakan, dikodonya besoknya. Demikian juga kalau infak dijadikan zakat sama dia diwajibkan, bukan zakat tapi diwajibkannya sama dia. Diazamkan di hatinya, aku ini keluarkan wajib tiap bulan. Enggak keluar karena kesengajaan kita, awas datang bala itu. Seperti sholat kita tinggalkan, bahaya. Begitulah. Tapi tekadkan dulu. Ini tetap sunat tapi niatkan kalau bisa tiap bulan keluarkan. Nah gitu. Tapi kita sudah beramal dengan ilmu. Nah itu dia. Ada bertanya lagi ya. Ustaz, cemana? Apa itu? Iya. Ya Ustaz, kita lebih menikmati hidup sudah pas-pasan agar selalu nikmat aja dan tetap bersyukur. Itu tadi padakan yang sedikit. Kalau nggak dipadakan kita susah. Saya bilang tadi, makan cuma pakai telur goreng, di dadar pakai apa? Pakai garam tok. Dicabai enggak, dibumbui enggak. Atau nasi yang ada. Tapi karena kita nggak pernah padakan yang sedikit, yang kita bayangkan makan kari, kambing pula itu. Makan apa lagi? Makan udah sayang. Nggak selera makan nasi bungkus yang lain. Dibelikan nasi bungkus yang biasa. Karena sudah kepikiran makannya mesti udah sayang. Tak dipadakannya yang ada itu nasi itu nggak akan jadi enak itu. Kalau mau enak padakan lah. Kenapa Rasulullah itu? Tengoklah. Jangan katakan tak ada kalau masih ada garam di rumah. Jangan pernah bilang, ini kadang banyak orang. Silakan Pak makan, inilah adanya ini. Aduh katanya. Sambil ngeluh pula itu. Perasaannya dia itu beradab dengan orang lain. Tak boleh itu. Kalau ngasih makan, nih makan. Alhamdulillah rezeki dari Tuhan. Walaupun cuma terong. Nggak ada ikannya, nggak ada sambelnya. Kayak si Hasan Maksum dulu. Menjamu Tuan Usman karena sudah niat dia mau berhenti ngaji. Karena hidup susah kali, pingin usaha dia. Keluar kota. Udahlah kalau gitu, tunggulah sebentar. Siap ngaji, saya mau jamu. Ada, kata dia. Mau dijamu makan-makan lah ya. Tuan Usman bahagia kali lah, alhamdulillah. Dia seorang mufti kerajaan Sultan Delhi. Kalau sekarang menteri agamanya lah ya. Bayangan dia jamuannya enak lah ini. Pokoknya tengah malam sudah siap orang pulang semua, diajak makan, nasinya itu pun udah tinggal berapa, ada kerak-keraknya situ. Ulama dulu nggak malu-malu, dia yang ada keluarkan aja. Apalagi sayur cuma tinggal sayur asam seperti kacang berenang. Banyakan airnya ketimbang kacangnya. Rupanya si Hasan Maksum itu begitu juga.
Kalau makan tuh dipadakan yang ada, nggak sibuk dengan yang nggak ada. Kalau kita dibandingkan dengan orang lain, kita ini sudah memang luar biasa, ini padakan yang sedikit kita sudah enak. Saya rasa kok di rumah rata-rata ini makan ada lauknya sampai 2 macam itu. Ada sambalnya, ada ikannya, ada sayurnya 3. Iya. Tapi ada orang yang modelnya makannya kayak gitu. Kadang yang ada itulah, kerak pun diambilnya lagi. Udah keras kerak itu, tetap direndam juga sama kuah sayur. Kadang kasih air supaya lembek, ya. Ini makannya. Kayak kami dulu makan nasi dikasih kelapa, digenggam-genggam gini, pernah? Oh, kalau saya udah capek lah dulu, karena hidup susah kami orang tua saya. Itulah, dipadakan yang ada. Kalau enggak, bilang, nak, tolonglah ke Desiano, bilang utang sarden. Iya. Atau utang telur 5 biji, kok kayaknya cuma ini aja bapak makannya nggak selera. Tidak memadakan yang sedikit. Utang 10 butir telur atau 5 butir. Sampai jalan anaknya lasa, naik sepeda, jatuh, hancur lah telurnya ya. Udah nggak dapat makan pakai telur, berutang lagi 5 butir telur. Itulah kalau nggak madakan yang sedih. Padahal tadi kalau dia nggak mikirin itu, dimakannya aja nasi itu pakai garam, nggak berutang dia aturannya. Sama lah kita kereta ini. Kita padakan tuh kereta kita punya yang lama itu. Tapi karena bayangan tuh tadi, kalau naik kereta lama ini bolak-balik masuk bengkel. Cocoknya gantilah nih Vario baru. Cocoknya gantilah NMAX. Yang penting baru ya. Tadinya awak padakan nih kereta awak, kalaupun rusak sebulan sekalinya, keluar paling 100. Karena nggak dipada-padakan, akhirnya bahasanya kalau naik kereta baru kan nggak mogok-mogok. Iya memang. Tapi mogok makan kita. Kenapa? Selebihnya dibayarkan untuk kredit. Ya. Tadinya makan enak, mulailah. Ya. Anak yang kecil pun suruh butut. Cari butut kau nak. Kenapa? Kalau nggak bisa bayar kereta ini. Semuanya suruh kerja. Bilang sama istri, nanti besok kerja nyuci ya. Habis istri. Kok nggak bisa bayar kita ini. Terakhir apa? Capek seluruh keluarga Wak. Gara-gara ditipu-tipu dunia ini. Makanya biasakan aja lah padakan. Kalau nggak susah Wak. Itu saya bilang. Tadi malam pun gitu juga. Mau balik. Karena di mobil di jalan goyang-goyang lagi setirnya. Tapi mau pergi maulid udah jam 9. Iya. Enggak lah, pergi aja lah. Sampai. Pulang lagi. Sampai. Malamnya sampai rumah Buya. Itu mobilnya sama belum dibetuli. Dengan harapan cocok juga lah kok kecelakaan mati jalan. Pulang ngaji. Ustaz kok kayak gitu? Bukan gitu. Itu ibaratnya kalaupun dijadikan kayak gitu bahagia. Itulah ngambil resiko terakhir. Lagi awak maksiat naik mobil mati. Lebih parah lagi ya. Makanya saya nggak peduli itu. Asalkan malam ini bisa ibadah kepada Allah, Allah jadikan pahala yang besar. Itulah harapan saya. Harapan nggak ada lain. Mau harapan apa lagi? Mengharapkan yang lain capek. Tapi mengharapkan Allah hati tenang. Kita mau tenang atau tidak? Tergantung pilihan awak di persimpang 3. Mau belok kiri apa belok kanan? Kanan ke tempat yang bahagia. Wisata yang indah. Bekiri, ya banyak harimau di tengah jalan. Banyak begal di situ. Pilih yang kemana? Ke kanan kan? Ada pilihan. Ini banyak juga orang milih kiri juga. Tahu dia itu banyak begal. Tahu banyak harimau. Tahu jalan itu berlubang-lubang. Dipilih. Mau hidup susah dalam dunia. Awak pilih yang hidup bahagia lah. Begitulah caranya. Paham kira-kira ya? Berarti rumah segala benda ini nggak dikeluarkan. Itu makanya iya Bu. Jadi terhitung dalam harta apa sih? Rumah. Iya. Dalam Memang terhitung harta kita, tapi yang tidak ada peraturan di Jakati Bu ya. Walaupun punya rumah sewa 180 pintu, Jakati tidak. Hasil dari itu sesuai sampai nisabnya
hasil dari rumah sewa itu dikumpuli, simpan setahun, sampai lebih nisabnya itu tadi, maka keluarkanlah, punya 1 miliar, keluarkan 2,5%-nya. Kuncinya di 8 tahun Ustaz. Iya, itu namanya haul namanya. Ada istilah nisab ukurannya. Awak punya duit 10 juta, setahun simpan, karena nggak cukup nisabnya, keluar zakatnya tidak. Tapi ku keluarkan juga infaknya. Boleh? Boleh, 2,5% juga infak itu tadi. Infak itu tertentu. Beda sedekah, beda zakat, beda infak, beda wakaf, beda hebah, beda wasiat. Banyak kali pemberian dalam Islam ini. Semua punya peraturan masing-masing. Nah, gitu. Jadi kita mesti kuasai lah ini. Nah, udah. Begitulah. Kereta keluar, mobil enggak. Sedangkan binatang 5 macam aja. Unta, lembu, iya, kerbau, kambing, itu satu kambing betul, kambing biri-biri, nah, kibas ya. Nah, itu aja. Ayam enggak. Melihara rusa 1000 ekor enggak. Kuda kan ada di daerah Lombok ya. Kudanya mungkin sampai 100. Keluar zakatnya? Tidak, orang kuda enggak dijakatin. Kelinci enggak. Mana yang sudah ditentukan Tuhan, keluarkanlah ya. Tapi kalau dia jadi pedagang kuda, kudanya dijual, mobilnya showroom mobil, Lamborghini, keluarlah. Dihitung itu asetnya tuh berapa setahun. 10 miliar, keluarlah 10 miliar 2,5% zakat lah itu namanya. Karena dia zakat perdagangan. Buya bisnis HNI, hitung itu selama setahun itu. Selama setahun ternyata di gudang itu di BC, 100 juta, 500 juta, keluarkan zakatnya. Itu baru namanya zakat. Produk itu, Ustaz? Iya. Tapi produk itu muter, Ustaz? Memang muter. Tapi ketika muter itu sampai akhir setahun itu coba kira. Iya. Iya. Itu infak nanti setahun depan keluar lagi, kan bahaya 2 kali. Nah itu peraturannya masih setahun. Jadi auditnya setahun. Kayak orang Aceh itu kalau bikin grosir gitu, setahun dia 2 hari ya audit. Berapa nilainya? 300 juta. Ditengok juga simpanannya sebagai uang putaran itu tadi, dihitung semua. Ternyata sampai, itulah keluarkan 2,5%-nya. Jadi cukup setahun sekali. Kalau yang bulan itu, itulah nama infak, sedekah segala macam. Paham Bu ya? Nah gitu. Kalau sekarang boleh simpan dulu, boleh. Cadangan untuk mengeluarkan zakat itu tadi. Contohnya, barang itu kita putarkan 500 juta. Iya. Berarti yang kita keluarkan itu senilai 500 juta itu. Iya. Kali 2,5%. Iya. 1 miliar berapa? 25 juta, berarti 12,5 juta lah 500 juta itu. Nah itulah. Kalau infak penghasilan, ya berapa hasil 1 bulan ini untungnya sekian, boleh keluarkan. Nah itulah tadi. Untuk supaya harta kita diberkati Allah Ta'ala. Dikeluarkan zakatnya supaya dijaga oleh Allah Ta'ala harta kita. Infak ini jadikan Allah Ta'ala kalau kita keluarkan, diberkahi, disehatkan sekeluarga insya Allah Ta'ala. Itulah makanya, masing-masing ada manfaatnya. Tapi kalau itu tadi, contoh Buya keluarkan tiap bulan, ternyata setahun nggak dikeluarkan, yang sunat keluar, yang wajib tidak jadinya. Nah itulah bahaya juga jadinya Buya. Cuma itulah tadi, yang dikeluarkan sekarang untuk ngodo yang semalam lah bisa jadi, itu aja lah kenanya di situ. Jadi sekarang ini maunya kayak gini lah, dibuat sistemnya. Udah, ada yang mau nanya lagi? Iya. Kalau kita punya hutang berakhir setahun, namun belum bisa terbayar ataupun tercicil, namun di hati kita sudah ada niat untuk lunasi, itu gimana hukumnya? Berdosa apa? Hutang, iya. Itu makanya hutang itu sebetulnya tidak dibolehkan kecuali sudah masuk waktunya. Masuk waktunya, memang dia ketika itu sudah memang tidak bisa tidak mesti hutang. Ini contoh. Tapi kebanyakan orang belum masuk waktu sudah hutang. Itulah kredit kereta, belum masuk waktu.
Masih ada kereta kok. Yang hutang itu memang keadaan darurat kita sudah. Nah, itulah masuk waktunya sudah. Ternyata kita tidak bisa bayar bukan karena kita tidak mau. Insya Allah Allah yang maha tahu. Seperti diceritakan dulu. Seorang sahabat berhutang. Bukan karena nafsunya. Tapi memang karena sudah pantas berhutang jadikan Tuhan. Ya, tidak bisa tidak dia mesti berhutang. Akhirnya mati dalam keadaan punya hutang. Ketika itu Rasul mengatakan. Ada yang sahabat ini punya hutang. Ada ya Rasulullah, kata anaknya, keluarganya. Kalau begitu aku tak mau nyolatkannya, katanya. Masya Allah. Nangislah keluarganya. Datang satu orang. Kalau dari segi pakaian luar biasa lah. Bersih, nampak orang kaya lah ya. Kata dia, biar akulah yang menjaminkannya, katanya. Makanya Nabi mau nyolatkan jadi imamnya. Sudah keluar nih orang ini, tidak nampak kemana lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok percaya kali kau sama dia? Nggak ada dia sekarang ini udahan. Oh, Jibril itu. Kok Jibril jadikan Tuhan? Karena memang dia berhutang, memang sudah waktunya karena Allah Ta'ala dia berhutang. Dia nggak bayar pun memang dia tidak dapat rezeki dikasih Tuhan. Bukan karena nafsunya nggak mau bayar. Itu makanya ditanggung langsung sama Allah. Jibril yang turun langsung. Artinya hutang ini akulah yang nanggung, kata Allah Ta'ala. Paham? Itulah. Jadi kita ini berbuat sesuatu, pakailah ilmu. Apapun yang kita berbuat, sesuaikan dengan ilmu. Itu makanya beruntung kita ngaji kitab. Karena ilmu yang keluar dari mulut saya pun tidak akan berani asal ngomong. Makanya kalau ustadz yang ceramah-ceramah itu, dia kadang-kadang nggak berpegang kepada kitab. Sesuai dengan nafsu dia, dan sesuai dengan akal dia. Cocok ini. Kan gitu. Contoh, masalah warisan. Mana yang paling dekat? Cucu dari anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki? Sama nenek kakeknya. Kan lebih dekat cucu dari anak perempuan kan? Karena anak perempuan ini dekat sama emaknya. Tapi gitu meninggal, tinggal cucunya, ini orang tuanya, anak-anaknya sudah meninggal, kakek masih hidup. Anak yang punya cucu tadi meninggal semua. Tinggallah cucu dari anak perempuan sama cucu anak laki-laki. Yang dapat cucu dari anak laki-laki. Yang perempuan tak dapat harta warisan. Pedih kali lah dia yang ngurusin. Cucu perempuannya dari anak perempuannya yang paling sayang sama neneknya. Yang dari anak laki-laki kadang datang pun tidak. Paham maksudnya? Yang paling sering datang ngunjungi neneknya itu cucu dari anak perempuan. Kadang mengurusi dia. Walaupun laki-laki atau perempuan. Tapi cucu dari anak yang perempuan neneknya tadi itu. Berarti mak dia lah yang anaknya. Kalau ayahnya itu tadi yang anak nenek tadi, jarang datang tuh cucunya. Tapi gitu mati, dia yang dapatkan harta warisan. Habis sama dia pula semua. Apa enggak sedih? Nuntut dia, aku yang udah bang. Enggak. Itulah kadang-kadang hukum tidak bisa diakal-akali. Akal yang dikorbankan demi hukum. Gitu. Ini ketentuan hukum ini. Kalau pakai akal nggak cocok kali lah ya. Kok kasihan kali. Kok memang Tuhan nggak kasihan rupanya kan gitu. Tapi hukum tetap hukum, nggak boleh dirubah-rubah. Itu makanya kita pegang nih kitabnya yang sudah ijma' ulama. Artinya sudah sepakat dari ulama dulu itu. Sudah sepakat nih kitab ini betul, nggak salah. Nah, makanya kalau ngajarnya pakai kitab, saya nggak takut. Karena tanggung jawab nanti bukan saya yang tanggung jawab, tapi yang ngarang kitab yang tanggung jawab. Sementara yang ngarang kitab ini orang-orang yang ahli di bidang agama. Awak tak ahli. Awak cuma pandainya membacakan dan kemudian nerangkan seperti apa yang diterangkan guru. Nah, itulah maka beruntung. Iya. Nah, kalau yang meninggal siapa? Emaknya ya dapat. Karena dia anak emak. Ayah enggak anak ayah. Rupanya ayah yang punya harta, meninggal ayahnya. Yang dapat adiknya lah ya. Yang nomor 2, 3, 4, 5. Yang paling atas. Nah, cuma karena ayahnya tahu lah ini hukum, kasihan dia. Sebelum meninggal dihibahkanlah sebagian. Ayah anakku yang besar ya. Walaupun secara hukum dia bukan anaknya. Itu ada tanah dan rumah ayah itu untukmu ya. Sewaktu hiduplah dihibahkan. Nah, boleh wasiat? Boleh. Tapi tidak boleh lebih sepertiga harta wasiatnya. Nah, inilah ketentuan hukumnya. Jadi kita baca lagi lah sampai
Ya? Ya? Iya. ada seorang anak Nasrani yang masuk Islam. Mm-mm. Kemudian Menikah. ayahnya Nasrani juga. Jadi kalau seandainya menikah ke wali hakim Islam. Iya. Jadi pada saat nikah itu ayah kandungnya itu ada di tempat. Mm-mm. Jadi kan dia kan ada akadnya mewakilkannya ke wali hakim. Oh, nggak perlu. Kalau namanya ayahnya masih bukan Islam, nggak ada dia bisa mengakadkan. Karena itu haknya hak hakim penuh. Yang boleh mewakilkan tuh ayahnya memang Islam juga, tapi nggak sanggup nikahkan. Entah gemeteran, entah modelnya takut. Nah, itu baru nanti ada akad yang untuk ya memindahkan hak kewalian untuk dalam nikah tadi dengan cara berwakil. Jadi ayahnya itu nggak perlu bilangkan saya sepakat. Oh enggak, karena dia enggak, kalau dihukumkan otomatis orang Islam ya, kalau sudah memang sama orang kafir, orang yang bukan non muslim, itu farak, pernikahan aja pun putus. Suaminya masuk agama lain atau kafir, putus langsung itu. Demikian pula orang tua dan anak, putus secara warisan, putus. Hubungan apa yang masih ada? Kalau ini orang tuanya tergolong orang kafir zimmi yang masih bisa dekat sama orang Islam, hubungan ini hubungan tetangganya masih ada. Iya, berarti kita masih boleh berikan nafkah sama orang tua ini, masih boleh kita bersedekah sama dia. Itulah. Kalau hukum putus, tidak saling mewarisin. Orang tuanya bukan Islam, anaknya Islam, meninggal anaknya, orang tua tidak dapat warisan. Ayahnya banyak harta, tapi anaknya sudah masuk Islam, juga nggak bisa dapat warisan kecuali dengan jalan hebah, dikasihkan. Kemudian yang satu lagi diwasiatkan, nah, itu baru boleh. Nanti kalau ayah mati itu tanah itu buat si kakakmu yang udah masuk Islam itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba meninggal, nggak ada wasiat, nggak ada hebah, ya nggak dapat warisan sama sekali ini. Kalau diambilnya juga, berarti dia ngerampok harta adik-adiknya yang masih bukan Islam itu. Kecuali izin adik-adiknya, nggak apa-apa lah bang. Kami kasih nih kata adik-adiknya. Untuk abang juga, biar abang dapat. Berarti pemberian adik-adiknya bukan warisan namanya. Paham? Nggak paham nanya? Ya, terus? Nggak perlu. Nggak perlu. Pakai akad, nggak pakai akad ya memang sudah sah. Karena itu seorang non-muslim itu tidak punya wali dalam Islam kecuali hakim walinya. Nah, itu pun harus tahu. Iya, bukan yang P3 NTR yang kampung ke kampung. Dia mesti KUA, kepala KUA kecamatan. Itulah yang boleh dijadikan hakim. Nah, gitu. Itu ketentuan hukum. Jadi kalau begitu, sultan boleh, boleh. Pak Edi Rahmayadi boleh, boleh. Nah, bukan hanya KUA ya. Sultan pun boleh jadikan wali. Pak Bobi boleh? Boleh. Pak Jokowi? Boleh. Nah, itu tadi. Jadi wali boleh? Boleh. Nanti ada bab nikah, bab tersendiri. Tentang masalah wali, tentang masalah saksi, tentang masalah dan yang lain-lain. Ada ceritakan dari babun nikah, tentang bab tentang masalah pernikahan, bab munakahat. Nah, udah, selesaikan aja kalau memang masih ada. Karena mengaji ini jangan pulang nanti tanda tanya. Kalau bisa sampai yang hari ini masih mau ditanya-tanyakan aja, biar lega hati. Takutnya nggak panjang umur, entah ustadznya duluan yang mati, nggak bisa nanya lagi. Selesai. Nah, paham ya? Apa kan? Seberapa pun harta kita dalam setahun itu harus dijakatkan. Harta mana yang wajib dijakatkan? Dan sudah Uang gitu. Yang zakat itu salah satunya nukut. Nukut itu mata benda, uang. Kalau orang Arab itulah dirham dan dinar. Awak ini nukut yang dibangsakan, rupiah ya nilainya, itu satu. Dan kedua, harta benda selain itu tidak dijakati. Kalau masalah harta benda ya, cuma itu aja. Itu saya bilang rumah, pesawatnya dia punya pesawat Susi Air. Bu Susi punya pesawat, entah 20 pesawatnya, berapa triliun itu.
keluar zakatnya. Enggak, hasil dari itu berbentuk mata benda baru keluar. Emas kah, perak kah, duit kah? Paham Hasan? Duitnya itu batasnya berapa Ustaz? Tadi sudah dibilang 20 miskol itu 2 bunggalan uang yang namanya dinar. Dinar itu kalau dibilang miskol itu satu bunggalan itu kalau kita bilang bukan kalau uang 500 perak bentuknya itu tadi sebesar logamnya itulah. Itu beratnya kalau dinar 4,25 gram miskol. 20 berarti jadikan 4,25 kali 20 85 gram. Ukurannya itu 85 gram emas. 200 gram perak. Lain lagi. Ini kita cerita emas. Itulah jadi andalan. Berapa harta kita, duit kita? Lebih dari 85 gram ini jumlah nilainya. Itulah disimpan setahun keluar zakat gitu. Berapa harga emas sekarang? Entahlah, jarang belanja emas. Nah itu tadi dibangsakan ke situ. Jadi kalau seandainya kita punya uang 50 juta, sudah sampai enggak nisabnya? Belum, karena emas sekarang ini hampir 800-an katanya. Simpan 1 tahun, berarti belum cukup? Belum. Itu pun emas yang berupa simpanan, bukan pakaian. Arti pakaian seperti yang dipakai. Kalau emas itu dipakai terus bolak-balik gantian, kalungnya memang dipakein. Ini emas ini nggak dihitung zakat. Ini khusus simpanan yang nggak dikutik-kutik kecuali untuk simpanan. Nah itu makanya ini masalah harta, masalah dagangan beda lagi. Masalah binatang ternak beda lagi. Masalah biji-bijian ada lagi zakat emas yang namanya rikas, mi'dan, lain lagi. Yang dapat dicangkol dapat emas bongkahan. Ada yang dapat emas yang di dalam bawah tanah itu bekas harta orang zaman dulu. Itu beda-beda nanti hitungannya. Nah. Sampai mana? Enggak Iya, Bu. Iya. Usaha itu dihitung seperti perdagangan. Apa yang didagangkan? Iya. Ya, tapi kan tadi kalau zakat, yang namanya zakat dia tetap ada yang namanya nisab dan haul. Besar ketentuan yang keluar zakat itu sampai waktu setahun. Jadi halal mat ini kata Buya tadi contoh 500 juta. Itu ketentuan untung itu nggak hitung kalau mau keluar infak namanya dari untung tadi. Ternyata akumulasi yang 500 juta ditambah untung uang simpanan awak 700 jadi contoh setahun. 700 lah keluarkan zakatnya. Berkembang rupanya dari 500 kalau dihitung sampai 1 M. Keluarlah 2,5% selama setahun itu. Begitu, nggak ribet-ribet dia. Iya. Iya, dia hitung dan uang simpanan kita beserta emas yang disimpan yang bukan yang dipakai, hitung semua total. Ya kalau begitu ya berapa nilai yang ada di situ? Nilai bendanya itu berapa banyak? Itu aja yang dihitung. Itu namanya zakat tijarah. Enggak. Kalau yang dihasilkan habis, ya enggak hitung zakat. Tiap bulan kita sedekahkan, kita bikin makan, kita bikin senang-senang. Enggak hitung. Itu kecuali uang yang tinggal tadi dari hasil perdagangan ditambah dengan benda-benda yang tinggal barang-barang dagangan itu dihitung. Awak punya 100 juta simpanan kita. Tambah barang dagangan 500 juta, 600 lah dikeluarkan. Nah, itu makanya tetap dihitung berapa banyak itu. Ya kan bisa gampang yang hitungnya berapa barang yang sekarang ada. Nah gitu. Jadi tiap tahun itu aja keluarkan. Kapan mulainya? Ingat-ingatlah mulainya kapan waktu itu. Bulan berapa? Bulan sekian dulu yang sudah mencapai bisnis segitu lewat menisab tadi itu.
Nah, barulah tiap bulan itu nanti hitung keluar zakatnya tiap tahun. Nah, gitu caranya. Ya kalau mau keluar juga infaknya bagus, nggak ada salahnya. Nah. Iya, jatuhnya ke infak. Kalau ke infak ini ya tergantung kita lah, namanya sunat. Dikeluarkan alhamdulillah bagus dan terbaik. Iya. Kalau sanggup itu tadi. Cuma karena udah kebiasaan kita, seolah-olah karena tahu itu sunat, nggak keluar. Nah, itu kembali sama kita lah ya. Kalau kita biasakan ya udahlah, walaupun sunat tetap keluarkan. Nanti setiap tahun lagi tengok barang kita, kan gitu. Oh tapi enggak lah, biar setahun sekali. Nah, terserah kembali kepada diri kita masing-masing lah ya. Udah Umi? Kalau belum bilang belum Umi. Sampai jam 12 kita ngaji nggak apa-apa. Buya yang ngantuk. Ustadznya nggak ngantuk-ngantuk. Ya. Ustadz kalau udah katanya ngaji hilang ya. Umi, kopi Ustadz Umi. Oh nanti aja Umi, siap ngaji. Nggak apa-apa, jangan terganggu, kita ngaji dulu. Kalian maksudnya? Oh sekali. Memang sudah mau habis di waktunya ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi lah ini. Nah, kalau masih ada lanjutan pertanyaan siap ngaji kita bikin. Nah, sampai mana tadi, balik lagi ke pengajaran lah ya. Nah, sampai sini kaji kita insyaallah taala, mudah-mudahan diberkahi Allah. Nah, semuanya beribadahlah kita dengan ilmu insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم اشرح لنا وصدورنا ويسر لنا وأمورنا أمر الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.